Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalil dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan membaca Mazmur 91. Multimedia boleh ditayangkan. Mazmur 91 dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan jaga singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kasih Tuhan Engkau baik. Kalau sampai saat ini kami boleh dikasih hidup yang baru, kami boleh mendapatkan berkat yang melimpah sepanjang hidup kami. Pagi hari ini kami ada Tuhan, kami mau senangkan hatinya Tuhan. Biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau
Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagi. Ini aku percaya, yes, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan
surrender to you, Lord. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Angkat tanganmu ke surga. Bilang, Tuhan, aku percaya, aku berserah, Tuhan. Kuasa-Mu. Yes. Lihat hati anak-anakmu, Bapa, pagi hari ini. Lihat setiap kami, Tuhan. Ku berharap kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, rasaku berharap. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Bapak. Terima kasih untuk setiap lawatan-Mu Tuhan, khususnya bagi setiap anak-anak-Mu yang khusus yang sedang menyaksikan ibadah kami hari ini, baik yang ada di Jumpa maupun yang hadir saat ini di tempat ini. Kiranya Engkau sudah menjamah, memberkati, bahkan sudah memulihkan setiap mereka Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang berbagian hari ini, WL Singer, bahkan Tuhan imam musik, seluruh tim oleh kami serahkan di tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati setiap pelayanan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Ruh-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, setiap firman yang disampaikan hari ini sudah memberkati umat-Mu di tempat ini, sudah menguatkan dan meneguhkan setiap hati kami untuk kami tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu ini Bapak. Berkati kesehatannya, berkati setiap pekerjaan dan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami masyarakat juga Tuhan gembala sidang kami, serta keempat wakilnya Tuhan Yesus. Bahkan kerajaan kami Bapak yang digunakan dalam tangan-Mu. Khusus Tuhan, penggembalaan Rahim satu yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Tidak lupakan berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Gembala kami Pak Sinari Bakti Tuhan. Di mana Tuhan percayakan Bapak untuk menggembalakan domba-domba-Mu di penuh aren ini Tuhan. Biarlah Kau surapi hamba-Mu ini. Terus Kau berkati dia Bapak, sehingga untuk menjalankan visi misi dari Tuhan, bahkan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan, sehingga di dalam pelayanannya Tuhan ada terobosan yang terjadi, ada penuaian jiwa, ada pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayanannya dan kesehatannya, berkati juga semua keluarganya Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu Bapak. Pujian Tuhan sebagai penopang kedua putranya, kedua menantunya, bahkan cucunya. Biarlah kuasa-Mu terus menyertai keluarga hamba ini Bapak.
bahkan penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua gembala-gembala pun di dalam tangan-Mu tersurapi. Kami serahkan semua Tuhan pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Kami serahkan setiap kami, guru-guru sekolah minggu, guru-guru GC, bahkan DM kami bawa di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kiranya terus Tuhan, biarlah kami memberikan yang terbaik Bapak dalam setiap pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa untuk generasi Jeremia yang ada di bangsa ini. Shalom generasi Jeremia, khususnya di GBI Pondok Aren, terus bangkit, memiliki roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan, bahkan memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan Tuhan, jemaat-jemaatku Tuhan saat ini, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka Tuhan, bahkan yang ada di rumah-rumah, yang hadir saat ini Tuhan. Kuasa-Mu melawat siang mereka Bapak, yang sakit sudah menerima kesembuhan, yang lemah sudah menerima kekuatan, yang kekurangan dicukupkan Tuhan. Bahkan mereka saat ini sudah membutuhkan pekerjaan, Kau buka jalan Tuhan, yang terikat dilepaskan Tuhan. Dan biarlah mereka pulang dari tempat ini Tuhan, dengan membawa sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan bangsa negara kami tentang Indonesia dalam tangan-Mu. Shalom Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun buat Indonesia. Kesembuhan COVID-19 terjadi secara sempurna di Indonesia. Bahkan Tuhan pemulihan ekonomi dari pusat sampai ke daerah kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk keamanan dan keutuhan bangsa kami. Kami taruh Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan memberkati Indonesia, supaya Indonesia tetap bersatu, aman dan makmur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan para pemimpin bangsa ini. Kami serahkan Bapak Presiden kami Jokowi sebagai kepala negara Tuhan. Kami serahkan Bapak Maruf Amin sebagai wakil presiden. Bahkan seluruh Tuhan kepala daerah, para menteri yang ada Tuhan. Khusus kami berdoa untuk TNI Polri Densus 88 Tuhan sebagai benteng keamanan bangsa kami. Tidak lupa juga kami berdoa untuk RW di lingkungan kami Bapak. Kiranya Tuhan para pejabat negara ini Tuhan, para pemimpin ini Tuhan, bekerja dengan jujur dan memberikan yang terbaik buat Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anakmu yang akan memberikan persembahan, baik persepuluhan, baik pun persembahan umum. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam segala usaha mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Mari setiap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terpegang. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang,
angkat tangan kita katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Katakan kanan kiri, sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang untuk duduk. Kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami memasuki firman-Mu Tuhan. Oh Yesus. Bukakan setiap hati kami Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Tuhan. Biar firman Tuhan yang ditabur Tuhan itu berbuah Tuhan di dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dari awal kita katakan, dengan apa Tuhan? Oh, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saralabalabalahu, Yesus. Kami selalu bersyukur. Engkau baik, Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Terimalah penyembahan kami, Bapa, yang kami naikkan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dalam ibadah kami pagi ini, agar kami merasakan hadirat-Mu mencamah hati kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang setia, yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang Kau curahkan kepada setiap kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Hari ini kami duduk diam di hadirat-Mu, membuka hati kami supaya firman yang kami dengar memberikan kami pencerahan Roh Kudus. Berikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu mengenal Yesus dengan benar. Menjadikan mata hati kami terang agar kami mengerti panggilan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa mulianya kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami butuh pengurapan dari sorga, khususnya untuk hamba yang menyampaikan kebenaran firman, sharing firman ini, dan juga kepada jemaat-Mu, urapi hati mereka supaya bisa menangkap hati Tuhan apa yang Tuhan mau hari-hari ini, dan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Hanya segala puji syukur, hanya segala kemuliaan, Engkau layak menerima hormat dan pujian. Syukur kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya bersyukur Gembala Tuhan memberikan saya kesempatan melayani hari ini. Ini suatu kesempatan yang sangat besar. Ya. Dan kesempatan ini saya tidak sia-siakan. Apa yang ada di hati saya sampaikan. Bila ini boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam hati saya mengenai doa. Ini yang kita seringkan. Tadi saya bicara Pak Yujo. Apa temanya? Doa. Oh, betul. Doa. Hari Rabu
Kami dengan gembala seringkan firman Tuhan setiap Rabu. Ada 2 pujian penyembahan, 1 jam kurang lebih ada pelajaran Alkitab. Siapa yang berminat, yang ada di rumah barangkali ya mungkin tidak ada tugas, datang ya. Dengan gembala kita bisa sharing firman. Itu bisa membangun, mencerahkan hati kita. Temanya adalah doa mampu mengubah segala sesuatu. Melalui doa mampu. Paul Chong Kechu yang di Korea, ada orang bertanya kepada, apa yang membuat dia berhasil dalam pelayanan? Kita tahu jemaahnya mana. Ada 3. Pertama, doa. Kedua, doa. Ketiga, doa. Semua doa. Memang kita tahu doa itu bukan satu pekerjaan manusia. Itu ketika doa, kita melibatkan Allah yang besar turun. Itu doa. Nanti kita lihat Alkitab. Doa membuktikan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang kita dengar, ada 3 tokoh Alkitab yang bisa kita dengar, kita pahami. Doa itu mengubah suatu negara. Dan doa itu bisa membuat mukjizat terjadi. Amin. Percaya enggak? Saya tanya dulu. Kalau enggak percaya, percuma saya doa khotbah di sini ya. Amin enggak? Amin. Puji Tuhan. Doa adalah sebuah komunikasi. 2 arah, bukan 1 arah. Yang didasari suatu hubungan dengan sorga. Kita percaya kita anak Tuhan, betul lah. Amin. Kalau kita percaya Yesus, kita anak Tuhan. Kita punya Bapa, benar. Bapa di sorga. Ada hubungan. Ketika kita berbicara melalui perkataan, doa itu hubungan. Tapi hubungan Tuhan dengan kita adalah melalui firman. 2 arah ini jangan menyimpang. Artinya jangan sampai tidak konsisten. Kita lihat contoh doa. Ketika Yesus berdoa pagi-pagi, Markus 11:35. Pagi-pagi benar Yesus berdoa, masih sepi. Ada orang yang menerapkan di gereja doa pagi. Dulu kita pernah sebelum pandemi ada doa pagi. Kemudian Lukas 6 ayat 12. Pergilah Yesus ke bukit. Dia berdoa. Berapa jam? Semalam-malaman. Dalam kesibukan Tuhan Yesus dalam pelayanan, dia tidak menanggalkan suatu hubungan dengan Bapanya di surga. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Amin. Beri kesempatan waktu. Di mobil, di motor. Dalam keadaan bisa kita hubungan dengan Tuhan, berbicara. Harus tempat yang tertentu. Karena itu melalui tema ini saya dorong jemaat, saya dorong pelayan-pelayan Tuhan meningkatkan doa. Karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Yang pertama kita lihat mengenai Elia. Elia dikatakan adalah manusia biasa, Yakobus. Nanti ayatnya bisa Yakobus pasal 5, 16. Tapi kita lihat, dia bisa mengubah musim kemarau menjadi musim hujan 3,5 tahun. Tuhan luar biasa. Yang kedua adalah ketika orang Israel sudah jauh dari Tuhan.
Sudah meninggalkan Tuhan. Karena itu bagaimana caranya supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan kefasikan mereka. Lalu Tuhan membuat mezbah. Mezbah orang Baal, orang-orang yang menyembah berhala. Mezbah orang-orang Elia. Ketika mezbah sudah diatur, apa perkataan dia Elia? 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 30. Saya baca. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau lah Allah yang ya Tuhan. Dan Engkau lah Allah ya Tuhan. Dan Engkau lah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu apa yang terjadi? Seketika itu. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bulan bakaran kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijanya. Kita melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang terjadi ketika itu. Apa yang reaksi, respon dari bangsa? Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan serta berkata, Tuhan dialah Allah Tuhan, dialah Allah. Luar biasa. Tuhan mengubah hati bangsa itu sudah berubah setia. Hati bangsa itu sudah tidak mengenal Tuhan. Tidak mencari Tuhan lagi. Supaya hati mereka bubal. Tapi setelah mereka melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi? Hati mereka berbalik dari kejahatan. Apa yang kita lihat remanya hari ini? Rema apa yang kita tangkap untuk peristiwa ini? Kita komunitas cool. Betul nggak? Cool JC, cool umum. Di sanalah kita berkumpul menyampaikan satu permohonan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan apa? Yeremia 33:3. Berserulah kepadaku maka aku menjawab. Tuhan menanti-nantikan anak-anaknya mau berseru kepada Tuhan dengan konsisten, dengan tekun, dengan tidak jemu-jemu. Banyak orang Kristen sudah 1-2 tahun tidak dijawab. Sudah lemah. Sudah tidak punya gairah semangat lagi. Apa iya ya? Apa iya? Oh di sini enggak ada ya. Puji Tuhan, hebat nih. Imannya hebat. Luar biasa. Karena Alkitab berkata Yeremia 29, berdoa untuk kota itu. Kota kita di mana? Di Tangerang Selatan, Tangerang Kota. Tuhan bilang berdoalah untuk kota itu. Supaya apa? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi kalau aman kota ini, tidak ada maling, tidak ada pencoba, tidak ada narkoba. Kesejahteraan kita juga. Inilah kita doa peperangan. Amin. Kita ikat patahkan roh-roh apa yang terjadi di kota ini. Karena Alkitab mengatakan, apa yang kau ikat dalam dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan terlepas. Kita diberi otoritas. Saya mau tanya, di dalam hati kita ada siapa? Saya mau tanya, secara jujur kita kata, kalau kita sebagai anak Tuhan, ada siapa? Roh Kudus. Banyak orang gak menyadari ada Roh Kudus penolong kita yang memberi penghiburan, kekuatan. Ada Roh Kudus. Dia tidak keluar masuk. Perjanjian lama oke, begitu. Perjanjian baru, Roh Kudus itu diam, tinggal. Alkitab belajar. Hanya apa? Gak aktif Roh Kudusnya. Tidur. Karena kita gak membangun hubungan dengan Tuhan. Roh Kudus itu gak ada.
Berjenjang lama oke. Ada ayatnya 1 Korintus 3:16, banyak ayat. Karena itu mari kita tingkatkan doa-doa kita di rumah-rumah. Hari-hari ini politik memanas. Pemilihan presiden sebentar lagi. 1,5 lagi sudah kucuk. Kita berdoa. Supaya karuniakan hikmat kepada partai-partai politik. Ini saya bukan berdoa. Ini untuk doa. Supaya mereka memahami kehendak Tuhan. Alkitab mengatakan 1 Timotius 2. Tuhan menghendaki supaya orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Kemauan Tuhan begitu. Dia tidak inginkan manusia binasa. Hati Tuhan itu, hatinya Tuhan. Luar biasa. Karena itu mari Bapak Ibu. Apapun persoalan Bapak Ibu yang sedang hal-hal kecil itu. Bumbunya masak kok itu. Amin. Siapa sih enggak ada persoalan? Orang kaya, orang miskin semua punya persoalan. Tapi jangan persoalan membuat damai sejahteramu hilang. Jangan damai sejahteramu atau sukacitamu hilang karena persoalan. Kecil iman kita, betul ya? Ada Roh Kudus penolong, amin. Betul. Itu membuat parumu tabarat kuat sampai hari ini. Betul. Kalau enggak ada Roh Kudus, udah menyerah. Kenapa? Karena banyak ini. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam. Belum lama ini jatuh. Gitu. Saya share sama Pak Andre. Jatuh benar-benar. Dalam kondisi yang begini, apa yang saya lakukan Tuhan? Tapi puji Tuhan, sudah sehat, bisa. Dulu waktu sakitnya walau, betul kok. Ini pengalaman yang baik. Baru belum lama ini. Saya dibawa ke puskesmas, Yason antar Bapak. Waktu polisi itu, langsung itu. Rupanya, pantat saya ini saksiannya. Pantat saya kedok itu, di sini rupanya dampaknya itu. Tapi sekarang puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Itu Tuhan yang ya. Tahu ketika menghadapi Tuhan, jangan mulut kita berkata sial, jangan. Jangan perkataan yang hambar deh, atau jangan salahkan. Mengucap syukur dalam baik atau tidak enak mengucap syukur. Enak kok. Saya udah lama itu. Itu yang pertama kita lihat. Yang kedua apa? Daniel. Daniel itu diangkat menjadi pejabat tinggi itu. Ada yang iri. Ya pejabat yang lain. Karena itu bagaimana cari kesalahan orang ini. Dibuatlah dalam 30 hari. Tidak boleh berdoa kepada dewa siapapun kecuali kepada raja. Daniel itu suka berdoa. Daniel namanya 11 nanti baca di rumah. 3 kali sehari dia berdoa berlutut memuliakan Allah. Dia punya roh yang luar biasa. Ancaman itu tidak menggentarkan dia. Tidak membuat dia hatinya takut. Tidak. Dia tetap lakukan. Kita dijumpai oleh pejabat. Lapor kepada raja. Sudah bikin peraturan. Median Persia tidak boleh roboh. Pemerintahan dari saat itu. Tapi karena sudah dibuat undang-undang. Daniel harus masuk gua singa. Apa yang terjadi kita lihat. Saya baca ayat yang 23 Daniel 6. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu. Sehingga mereka tidak
Mengapa-apakan aku? Karena ternyata aku tak bersalah. Apanya tetapi juga terhadap ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Singa itu singa yang lapar tidak dikasih makan. Luar biasa. Tuhan mengubah singa yang lapar tidak memakan Daniel. Ada anak muda yang sudah kerja, kalau ada iri temanmu atau sekolah, jangan balas, jangan pukul dia. Sikap apa hati kita? Mendoakan dia, mengasihi dia. Amin. Kita ingat Yesus. Ketika Yesus dicaci, diludahin, apa dia balas gak? Pernah gak? Dipukulin. Nah, itu membuat hati saya terus kalau ada apa namanya? Kadang-kadang air mata mengalir. Apa yang dilakukan Yesus? Di kayu salib. Sakit loh itu. Jarum aja kita sakit banget, betul. Mahkota duri itu, mahkota duri panjang banget. Betul. Dia berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Pengampunan itu harus ada, amin. Kalau ada sesuatu temanmu, jangan simpan, aduh rugi kita. Jangan simpan, ampuni. Karena saya udah mengalami pengampunan itu. Dulu saya simpan itu. Saya yang rugi. Oh, dia yang bersalah. Setelah saya memahami kebenaran firman itu. Bukan dia yang salah, saya yang salah. Saya tidak siap, hati saya enggak jaga. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hari kita bermasalah, bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga? Tidak ada. Damainya hilang. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Supaya doa kita tidak terhalang. Amin. Kedua, kasih tahu nanti kalau sudah stop. Saya stop ya. Karena saya harus taat. Yang ketiga adalah apa? Perjanjian baru. Ketika Paulus dan Silas melayani, dia mengusir roh tenung dari seorang perempuan. Jadi mata pencarian pembesar para itu berkurang. Sehingga dibuatlah suatu suasana supaya si Paulus, Silas dimasukkan penjara. Lalu dimasukkan penjara. Kisah 16 ayat 25. Ketika mereka dipasung kakinya, didera berkali-kali, dirobek semua. Tapi ini yang kita lihat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Setelah puji-puji, dalam keadaan kaki dipasung dan keadaan tubuh terluka-luka, pasti menderita. Karena itu masa di pasar waktu itu. Tapi enggak jelaskan Alkitab, pasti sakit. Tapi apakah menghambat mereka untuk memuji Tuhan? Tidak. Karena sukacita itu bukan dari luar, dari dalam. Buah roh. Ada 9 buah roh. Pak Wijoyo senang ya? Pak Wijoyo. Galatia 5. Itu harus ada, muncul sukacita dan sejahtera. Roma 5 ayat 5, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih itu ada, sukacita ada. Apa yang terjadi? Ini ayatnya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi yang di
di penjara itu goyah dan seketika, wah ini seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepas dari belenggu mereka semua. Apa yang kita lihat dari peristiwa ini? Mereka memang menderita. Mereka diizinkan di dalam penjara. Apa yang terjadi? Seharusnya kita lihat gembala penjara, seisi rumahnya percaya kepada ini jiwa-jiwa. Rencana Tuhan kepada kita bukan kecelakaan, amin. Walaupun kondisimu saat ini sedang sakit atau sedang pergumulan, ya itu biasa. Kenal kita pencobaan dia bukan luar biasa, benar. Biasa. Pasti kita mengalami pencobaan karena Yesus sudah mengatakan, kalau kita mengalami pencobaan, Yesus sendiri sudah mengalami pencobaan. Dia menolong orang yang dapat dicobai. Itu janji Tuhan. Tinggal kita tangkap janji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku, hai orang letih lesu berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Ketika datang kepada Tuhan, berlutut barangkali, atau bagaimana sikap doa kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita, amin. Sangat. Sangat mengasihi kita. Yesus gak mati di Gaza, betul. Anaknya sendiri diberikan kepada kita. Padahal hal lain. Karena itu, apapun kondisimu hari ini, rema apa yang kita tangkap dari peristiwa? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Kesulitan, pencobaan, sakit, penyakit. Roh Kudus menolong. Mengucap syukur. Datang kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Sangat mengasihi kita. Amin. Sangat mengasihi kita. Gembala kita selalu sayang sama. Haleluya. Sekarang apa rahasia membuat doa mereka jauh? Ini kertasnya ini. Karena saya banyak lupa kadang-kadang. Sudah lupa. Udah usia. Haleluya. Puji Tuhan. Kul haleluya. Apa rahasia mereka dijawab? Apa yang membuat mereka mengalami satu kubur? Yang pertama apa? Karena dia berdoa sungguh-sungguh. Ini yang dia. Tuhan tahu hati kita, benar gak? Gak bisa Tuhan, gak bisa pungkiri. Kalau hati kita lagi kesel, lagi berdoa, aduh. Itu enggak. Lebih baik gak usah berdoa deh, amin. Kita harus sungguh-sungguh. Serius. Apalagi? Fokus dengan segenap hati. Bagaimana itu supaya sungguh-sungguh? Ini. Sungguh-sungguh. Ini perlu praktek, perlu pengalaman. Bagaimana kita sungguh-sungguh fokus. Itu membuat Elia. Di atas pujian orang Israel, Tuhan bersemayam dikatakan. Karena itu Daniel juga berdoa sungguh-sungguh. DNA kita apa? Doa, pujian, penyembahan. Biarlah ini gaya hidup kita. Kalau nggak biasa susah. Kalau nggak biasa doa, pujian, penyembahan itu, aduh. Barangkan 10 menit aja udah lemas. Kebiasaan yang kita ulang-ulang menjadi habit. Enak kalau berdoa. Praktekkan coba di rumah ya, amin. Enak. Ada damai saja. Persoalan-persoalan sini nggak mempengaruhi kita. Itu jawabannya. Persoalan belum dijawab, tapi persoalan yang ada di sekitar kita tidak mempengaruhi hati kita, tidak mempengaruhi sehingga kita apa? Makanya Paulus tawar panjang umur tuh.
Kalau dari segi persoalan, haleluya. Seperti Goliat sama Daud. Gak usah ceritalah. Tuhan tahu deh. Oleh karena itu mari. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa. Kul-kul yang ada. Gunakan 1 jam sungguh-sungguh. Bukan sekedar formalitas, aduh kada capek dah, udah. Jangan. Tuhan itu baik. Kita datang kepada Tuhan di atas segala raja. Dia Tuhan. Jangan kami Yesus menghadap presiden aja gimana? Gak boleh. Ketat. Kalau raja mungkin masih ketat. Raja Tuhan. Tapi kita berani datang kepada Tuhan. Kenapa? Diberi. Karena kita anaknya. Amin. Kita anaknya. Ya. Doa orang benar. Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Kita harus sadari ketika kita percaya Yesus, kita sudah dibenarkan. Kita sudah dikuduskan. Kita sudah kita menjadi orang kudus sekali untuk selamat. Tapi dalam perjalanan hidup kita masih daging ini, masih dosa ya. Amin. Daging ini aduh dicubit keras, dicubit sakit ya. Kita bisa keseleo. Kita datang, jangan sampai damai itu hilang. Minta ampun sama Tuhan. Amin. Tuhan mengampuni kita. Tuhan baik. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga mengampuni. Supaya hubungan kita baik. Ada hal yang, ada 5. Saya cari tip. Ada tip ini. Ini yang saya lihat catatan dulu. Ada 5 hal yang saudara ingat. Cara memegang Alkitab bagaimana? Harus begini toh. Begini. Coba Alkitab masing-masing yang punya Alkitab. Megang Alkitab begini kan? Betul. Kalau misalnya ada yang merebut Alkitab, pasti kan. Ini ada artinya dari jari-jari itu. Ini yang saya dapatkan. Yang pertama, kelingking, mendengar. Yang tengah ya jari manis, membaca. Yang tengah mempelajari. Yang ini penunjuk, berarti ada merenungkan Yosua pasal 1 ayat 8. Kemudian apa? Jempol. Mazmur 119 ayat 11 menghafal. Telapak tangan itu melakukan. Yohanes 14:21 mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan, menghafal firman dan melakukan. Kebanyakan kita hanya mendengar dan membaca. Betul nggak? Jujur kita. Ini doang kan? Ini sama di Ustaz, megang Alkitab seperti ini. Gak kuat kan? Gak kuat. Saya pasti percaya semua sudah benar. Mendengar, membaca. Tapi yang ketiga, mempelajari. Ada 5 tadi. Ingat, mendengar, membaca, pelajari, renungkan, menghafal, melakukan. Ada ayatnya. Kalau itu kita pegang. Menjadi gaya hidup kita dalam hidup ini. Saudara akan kuat. Badai apa mengancam saudara, pisau pun seandainya. Saudara tidak menyangkal Yesus. Yesus mahal. Coba lakukannya. Karena firman itu hidup dalam hidup. Roh Kudus berkarya dalam hidup. Amin. 5 ini. Terapkan di rumah, di kul-kul yang ada. Tingkatkan ada doa untuk JC.
doa untuk anak muda, doa untuk dewasa. Kalaupun nanti kita adakan doa semalaman atau doa pagi, amin. Itu kehendak ada gembala yang memutuskan. Kita hanya dengan sungguh-sungguh kita lihat penuaian jiwa-jiwa. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat, amin. Apa yang kita lakukan hidup kita yang ada ini? Yesus sudah berkorban untuk kita. Apa yang kita buat? Hidup kita serahkan kepada Dia. Haleluya, haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan mujizat nyata. Mari kita berdoa. Mujizat nyata ya, coba tampilkan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita renungkan kata-kata. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kata kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kembali betapa baiknya Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk menghadap Tuhan melalui doa. Karena Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku menjawabkan. Diberikan bagi kami janji-janji Tuhan mengenai doa banyak dalam Alkitab. Biarlah Tuhan jemaat-Mu yang hadir, baik pelayan-Mu Tuhan, supaya boleh menjadi rema dalam hatinya. Benar-benar merupakan gaya hidup dalam kehidupan kami berjemaat dan secara pribadi. Sehingga kami melihat penuaian jiwa yang terbesar di akhir zaman. Melihat bagaimana suasana atmosfer ruangan ini damai sejahtera. Ada orang-orang yang suka tempat ini karena ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan terpancar dari gereja ini. Itu bisa terjadi doa yang sungguh-sungguh,
doa yang tulus, doa yang berkenan kepadamu. Tuhan, hatinya Tuhan akan datang kepada sini. Kalaupun ada masalah, Bapak, Ibu, Saudara, ambil satu kesempatan berdoa. Nanti di rumah bersyukur banyak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami yakin. Terima kasih untuk firman-Mu menjadi rema dalam nama Yesus. Kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Silakan gembala. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Biarlah doa ini menjadikan, saya katakan, ya tadi Pak Parun sudah sampaikan, menjadikan nafas bagi kehidupan kita semuanya. Amin. Jadi jangan tunggu ada masalah baru kita berdoa. Tapi biarlah saudara, setiap saat kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan saudara, pada saat kita berdoa, pastikan kita berdiri sebagai anak saudara. Amin. Karena tadi Pak Parun sudah sampaikan, doa itu adalah hubungan dua arah. Amin. Hubungan dua arah. Engkau bukan orang lain. Engkau bukan anak sembarangan. Tapi engkau adalah anak yang Bapa sangat sayangi. Amin. Sehingga pada saat saudara berdiri berseru, iya Abah, ya Bapa. Ya, pada saat Michael waktu kecil, ya, dia tidak perlu ngomong kepada saya, yang terhormat Bapak Insinyur Sunar, Pendeta Insinyur Sunarino. Kelamaan, dia hanya panggil, Pak, hati saya bukan hanya pikiran saya, hati saya akan tergerak kepada anak saya. Amin. Amin. Saya percaya saudara, ya, engkau berdiri bukan anak sembarangan, tapi engkau adalah anak yang Bapa sangat sayangi. Dia sudah mati bagi saudara dan saya jauh sebelum kita mengenal dia. Amin. Saya katakan, kalau saudara datang kepada Tuhan, ada kabar baiknya saudara. Karena Tuhan lebih mau datang kepada saudara. Amin. Saudara rindu berdoa kepada Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Saya mau katakan, sesuai dengan firman Tuhan, Bapa di sorga lebih rindu untuk bersekutu dengan saudara dan saya. Amin. Untuk itu jangan sia-siakan setiap saat, setiap waktu. Mari saudara kita membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Amin. Sebagai anak dengan Bapa. Minggu depan saya akan berbicara mengenai hati Bapa, mengenai Bapa dengan anak, mengenai hubungan antara anak dengan Bapa. Dan secara kontinu saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan saudara di beberapa tahap. Ya, saya minta tuntunan Tuhan biar Tuhan mengurapi, ya, untuk menyampaikan semua kabar baik yang Tuhan punya bagi kita semuanya. Amin. Setelah saya menyampaikan ke hati Bapa, bagaimana hubungan kita sebagai anak. Berikutnya saya akan berbicara mengenai identitas saudara di dalam Tuhan. Kalau engkau anak, saya percaya engkau tidak pernah dibuang oleh Bapa. Amin. Kita berdoa bersama-sama saudara. Biarlah semuanya ini saudara kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kasih Tuhan semakin, saya katakan, kasih itu semakin kita terima, lebih dahsyat lagi. Dan hidupan kita tidak akan pernah biasa-biasa lagi. Hidupan kita akan semakin indah dan semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ruhum, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Kesempatan ini saudara saya mau sampaikan, kami semuanya hamba-hamba Tuhan. Semuanya saudara hamba Tuhan, bukan hanya saya saudara. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Kita semuanya adalah hamba Tuhan. Ya, gereja Pondok Aren ini, GBI Pondok Aren saudara yang sangat disayangi Tuhan. Ingin lebih dalam lagi saudara untuk berinteraksi dengan semua jemaat-jemaat. Ya. Pertama-tama minggu depan kita berdoa dukung sama-sama karena anak GC akan kembali beribadah di bawah, saudara akan beribadah kembali dengan, ya saya percaya dengan environment, dengan saya katakan dengan sesama-sama anak-anak GC, saya percaya ya semuanya ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari saudara dukung, ya saudara bersuka cita saudara, amin. Saya percaya sekali lagi saudara, ada firman Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada kasih Tuhan yang terus diimpartasikan ya bagi semuanya anak-anak kita. Mulai dari sekolah minggu sampai kepada mana-mana, sampai pada UMAS dan saudara kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Untuk itu kita doa sama-sama saudara. Semuanya diperlengkapi bukan hanya alat-alat secara jasmani, tapi lebih daripada itu ada kasih Tuhan yang senantiasa menjamah anak-anak kita semuanya. Amin.
Nah berikutnya saudara, gereja ini rindu sekali lagi saudara. Bukan, saya tahu ini bukan kerinduan gereja, kerinduannya Tuhan. Saya rindu saudara benar-benar tertanam di gereja ini. Ya, karena saya akan menyampaikan atas tuntunan Tuhan saudara, pengajaran-pengajaran. Saya akan sampaikan saudara ya, kasih anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga saya mau saudara boleh tertanam, karena saudara ya kalau baca baik-baik firman Tuhan, ya, saya percaya bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita semuanya. Kalau baca baik-baik firman Tuhan, saudara ditanam, bukan saudara datang sendiri. Saya percaya saudara ditanam di pelatarannya Allah. Amin. Saudara kita di bawah. Untuk itu saya harus menyampaikan hal ini supaya penting saudara. Saya mau saudara pastikan saudara bertumbuh di tempat ini. Saudara benarkan dewasa di tempat ini. Dan saya mau percaya, saya mau perkatakan, tidak ada satupun jemaat Pondok Aren yang tertinggal pada saat sangkakala berbunyi. Semuanya kita diangkat bersama-sama. Amin. Amin. Tidak ada tugas saya yang lain saudara, memastikan saudara tidak ada yang tertinggal. Amin. Amin. Nanti lebih dalam lagi kalau saudara sampai saudara mengenai identitas saudara dan saya. Kita akan berdiri. Alkitab mengatakan yes, kita akan menghadapi tahta pengadilan. Tetapi nanti minggu saya berdoa saudara, waktunya Tuhan. Saudara berdiri bukan untuk dihukum, tapi saudara berdiri untuk mendapatkan mahkota kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bagi sama-sama berdiri saudara, kita akan akhiri ibadah kita di hari yang sangat diberkati ini. Amin. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! And sing. Sembarangan, bukan anak buangan, tapi kau adalah anak yang sangat disayang Tuhan. Terimalah berkat kepada Tuhan. Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajah, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semuanya, menghadapkan wajahnya bagi kita semuanya, memberikan shalom, damai sejahtera untuk semua yang kita sayang, yang kita cintai. Membuat apa yang kita perbuat semuanya Tuhan buat berhasil. Pendidikan, sekolah, mata pencarian, usaha, semuanya Tuhan buat berhasil. Kenapa kau kerjakan? Sekali lagi, semuanya pasti Tuhan buat berhasil. Menjauhkan kita semuanya segala macam mara bahaya, sakit penyakit
intimidasi, menjauhkan kita semua segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun, semuanya sudah ditanggung di atas tubuh Tuhan Yesus, di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Oh, namakan naralabasya. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai, sejahtera, berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian tiba manis Roh Kudus menyertai kita semuanya di pagi siang indah ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu,